Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran animasi. Nah, di video pembelajaran animasi ini saya akan coba bahas bagaimana cara kita membuat storyboard dan bagaimana cara kita membuat skrip untuk animasi. Oke, di sini saya coba tampilkan slide presentasinya. Nah, di sini teman-teman, saya akan coba bahas terkait apa itu storyboard, lalu bagaimana cara kita bikin storyboard itu ya. Dan pastinya sebelum kita buat storyboard, kita juga perlu membuat yang namanya skrip animasi terlebih dahulu. Supaya ada gambaran atau ada narasi yang ingin kita sampaikan pada storyboard itu, sehingga nanti bisa divisualisasikan menjadi sebuah animasi. Nah, di sini saya akan coba bahas terlebih dahulu terkait storyboard itu, teman-teman ya. Nah, di sini storyboard itu dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan gambar yang berangkai atau berurut ya, di mana ditampilkan secara visual panel by panel. Di sini kita bisa lihat contohnya. Ini merupakan sebuah gambar teman-teman ya, gambar yang berangkai satu sama lain, memiliki keterkaitan dari satu panel ke panel lainnya, di mana kita tampilkan secara visual. Artinya kita tampilkan gambaran kasarnya. Di sini ada sketsanya teman-teman. Ya. Lalu ketika kita menampilkan panel ini, kita itu mengacu pada yang namanya narasi sebuah film atau cerita dari sebuah animasi yang mau dibuat, gitu ya. Jadi, sebelum kita membuat storyboard itu, kita tentukan dulu nih ceritanya kayak gimana. Nah, cerita itu kita nanti akan coba susun dalam sebuah gambar yang berangkai, yang dibuat panel demi panel sehingga bisa menampilkan gambaran visual terkait sebuah animasi yang ingin dibuat. Nah, di sini dikatakan bahwasannya teman-teman, storyboard itu terdiri dari beberapa panel ya, di mana setiap panelnya itu merepresentasikan atau menggambarkan dari final animation yang akan ditampilkan. Nah, jadi panel-panel ini teman-teman ya, ini itu nantinya akan kita tampilkan ketika kita nanti membuat animasi. Kita akan tampilkan adegan demi adegan pada panel ini menjadi sebuah animasi karena kita udah punya gambarannya. Ya, dari gambarannya kita bisa lihat beberapa identitas dari storyboard itu sendiri, teman-teman ya. Identitas storyboardnya itu mulai dari apa di sini? Mulai dari, oke, saya coba perbesar dulu. Ini di sini sebentar. Nah, identitas storyboardnya itu mulai dari ada scene-nya, lalu shootnya itu shoot ke berapa, lalu kameranya kayak gimana, atau shoot size-nya teman-teman ya. Apakah posisinya N level, medium shoot, atau dan lain sebagainya. Lalu di sini ada gambaran sketsanya, dan di bawah ada deskripsinya yang menjelaskan sketsa yang ada di atas supaya tidak terjadi miskomunikasi ketika nanti tim membuat animasinya gitu ya. Nah, kita coba lanjutkan. Sebelum teman-teman membuat storyboard, teman-teman perlu membuat skrip animasinya terlebih dahulu, ya. Kenapa sih harus membuat skrip animasinya? Karena dalam membuat cerita animasi yang menarik, kita pasti berawal dari skrip yang menarik juga, gitu ya. Nah, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan dalam membuat skrip animasi itu, yaitu teman-teman bikin logline-nya dulu. Logline itu apa sih? Jadi, logline itu merupakan sebuah rangkuman singkat dari sebuah cerita yang ingin kita buat ya, di mana kita itu di sini tuh merangkum plot ceritanya menjadi sebuah logline. Nah, si logline ini tuh merupakan inti dari si cerita ini gitu ya. Karena kita bikinnya itu, si logline ini menjadi sebuah beberapa kalimat gitu, 1 sampai 2 kalimat aja, yang berisi kurang lebih 20 sampai 40 kata gitu ya, yang menggambarkan cerita yang ingin kamu sampaikan. Lalu dalam pembuatannya kita perlu ngapain aja untuk membuat logline ini? Pertama, teman-teman bisa tentukan karakter antagonis, kedua protagonis, ketiga tujuan karakternya itu buat apa sih? Tujuan mereka ada itu buat apa sih? Gitu ya. Misalkan kita punya karakter apa ya, antagonis ya, yang jahat ceritanya. Karakter yang jahat dia itu ingin menghancurkan sebuah bangunan megah gitu ya.
Nah, itu kan kita sudah tahu karakter antagonisnya ya orang yang eh, yang apa? Yang mau ngehancurin apa namanya? Bangunan megah itu. Tapi dia tuh siapa gitu ya? Beri 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 ciri dia itu ya. Kayak dia itu seorang apa ya? Mungkin seorang pemuda mungkin ya, karakter pemuda dengan tujuannya apa? Karena dia antagonis, dia perannya jahat, dia ingin menghancurkan sebuah bangunan megah itu. Itu adalah tujuannya, teman-teman. Baru tambahkan karakter protagonisnya dan terakhir berikan sebuah hal yang menjadi beda atau pembeda dari cerita atau logline yang kamu buat itu dengan cerita-cerita yang sudah pernah ada ya. Di sini, oh biasanya tidak lebih dari satu kalimat ya teman-teman. Dan dari sisi kata gitu ya kurang lebih 20 sampai 40 kata aja ya. Nah, selanjutnya teman-teman setelah teman-teman bikin logline, yang kedua tahap kedua teman-teman bikin premisnya. Di mana dalam premis ini yang pertama ada title, ada judul, ya, judul ceritanya apa, ada logline-nya apa, ada karakter utamanya, ya, karakternya disebutin kayak tadi, baik karakter protagonis maupun antagonisnya, dan detail deskripsinya, ya, yang mana detail deskripsi ini menyoroti poin utama dari cerita, ya, yang telah ditentukan pada premisnya itu. Nah, dalam pembuatan premis, teman-teman bisa membuatnya untuk premis bagian awal, tengah, maupun akhir dari sebuah cerita, teman-teman. Supaya bisa menggambarkan ide secara keseluruhan. Kalau misalkan teman-teman bikin premisnya cuma awal dan tengah doang, ntar animasinya jadi gantung gitu ya. Nah, dari itu, supaya animasinya bisa tergambarkan secara keseluruhan, teman-teman bisa bikin premisnya itu dari mulai awal, tengah, hingga akhir, ya, dari cerita yang ingin disampaikan. Lalu, langkah berikutnya dalam membuat skrip animasi, teman-teman bikin garis besar skrip atau garis besar naskahnya, ya, di mana hal ini atau tahap ini dilakukan setelah teman-teman menyelesaikan logline dan premisnya gitu ya. Caranya gimana? Cara untuk melakukan tahap ini teman-teman bisa membagi beberapa cerita itu, membagi sebuah cerita menjadi beberapa komponen narasi, di mana komponen narasi tersebut nanti akan teman-teman gunakan untuk memberikan gambaran pada setiap scene-nya itu. Misalkan kayak gini nih teman-teman. Teman-teman punya cerita judulnya Big Fish ini nih. Big Fish ini teman-teman udah bikin tuh si logline dan premisnya. Nah, habis itu narasi atau cerita secara keseluruhannya teman-teman breakdown atau bagi-bagi menjadi beberapa komponen seperti ini. Ini kurang lebih ada 7 sequence ya. Nah, di sini teman-teman bagi menjadi beberapa bagian supaya ketika sudah dibagi seperti ini teman-teman bisa menggambarkannya satu persatu nanti gambaran visual dan lain sebagainya. Nah, biasanya katanya ya scriptwriter atau yang bikin skrip itu mereka menggunakan notes atau index card ya yang berisi scenes lalu ada checklistnya juga gitu. Lalu nanti di notes itu juga teman-teman bisa melihat karakter beserta plotnya juga gitu ya. Dan teman-teman juga bisa gunakan perangkat lunak untuk mempermudah pekerjaan pembuatan skrip offline ini gitu. Lalu tahap berikutnya, teman-teman bikin draft pertama atau bikin naskah pertama gitu ya. Di mana dalam pembuatan draft pertama ini, teman-teman perlu menentukan deadline atau tenggat waktu karena pembuatan draft ini merupakan hal yang krusial gitu ya, supaya semua tim dalam produksi animasi ini bisa mengerjakan apa namanya pekerjaannya sesuai deadline atau tenggat waktu gitu ya. Lalu jangan lupa setelah teman-teman selesai membuat draft pertama kali, teman-teman melakukan yang namanya revisi. Di mana revisi ini nanti teman-teman akan berfokus pada kelemahan-kelemahan yang mungkin ada pada cerita yang teman-teman buat. Sehingga dari revisi tersebut teman-teman bisa perbaiki kelemahan-kelemahan tersebut gitu ya. Oke, itu adalah cara kita bikin skrip animasi. Di sini baru nih saya coba jelasin beberapa tipe dari storyboard atau papan visual itu ya.
Tipe yang pertama yang saya bakal jelasin yaitu tipe thumbnail atau storyboard kasar, ya. Gambar mini thumbnail itu ya, teman-teman. Nah, tipe ini ya, yang gambar mini atau storyboard kasar itu tujuannya hanya untuk mengcapture atau menangkap sebuah ide dengan cepat, teman-teman. Quickly ya di sini. Jadi, teman-teman, ini tuh kayak hampir sama kita ketika melakukan Crazy Eight, teman-teman ya. Teman-teman dikasih waktu beberapa menit, lalu menggambarkan ide secara cepat terkait aplikasi yang dibuat. Kalau sekarang, teman-teman, menggambarkan storyboard ya dengan tujuan mengcapture ide animasi yang mau dibuat gitu ya. Dan dalam proses pembuatannya pun teman-teman hanya membuat gambaran kasarnya aja ya, seperti ini. Lalu mungkin di atasnya itu ada nomor adegannya gitu ya, untuk bisa membedakan satu sama lain gitu. Karena kan ini tuh berurut ya, teman-teman. Nah, di sini memang tujuannya storyboard kasar itu hanya untuk mengcapture ide dengan cepat. Di mana di sini dalam prosesnya itu kita memerlukan kecepatan tinggi untuk membuat storyboardnya gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini, hanya ada sketsa dan nomor adegan. Sudah seperti itu saja. Dan biasanya ini hanya dikonsumsi oleh tim produksi aja gitu ya, tidak disebarluaskan biasanya ya. Nah, baru nih yang kedua ada jenis presentation storyboard. Storyboard yang bakalan dipresentasiin. Buat apa? Nah, katanya presentation storyboard itu biasanya digunakan, ya biasanya dibuat untuk eh, presentasi formal, ya, untuk mempresentasikan secara formal ide animasi kepada klien atau pihak ketiga gitu ya, atau orang yang tertarik kepada animasi yang kita buat. Jadi diusahakan kita lebih clean gitu ya, lebih rapi, lebih bersih daripada storyboard sebelumnya. Bahkan di sini kita bisa gunakan kayak apa namanya, pewarnaan gitu dalam presentation storyboard. Kenapa sih perlu serapih mungkin, perlu semenarik mungkin? Karena di sini biasanya ya storyboard itu digunakan untuk persetujuan dari sebuah produksi. Kita di ACC atau enggak nih bikin animasi ini itu ya, baik oleh produser, director atau tim keuangan yang akan menyetujui budget produksi ini terjadi gitu ya. Jadi teman-teman, yang namanya produksi pembuatan animasi pun memang tidak terlepas dari yang namanya budget. Karena kita membutuhkan berbagai properti dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika kita ingin menyampaikan ide kita dalam bentuk storyboard ke pihak lain, atau ke klien kita, atau ke pihak ketiga, kita perlu mempersiapkannya sebaik mungkin, kurang lebih seperti ini, gitu ya. Di mana hal ini akan berpengaruh terhadap persetujuan dari sisi ACC project maupun ACC budgetnya, teman-teman ya. Nah, dan yang ketiga yaitu tipe storyboard itu adalah tipe working storyboard. Nah, kalau tipe working storyboard itu adalah template untuk film ya, teman-teman. Template storyboard untuk film yang lebih akurat gitu ya. Di mana di sini tuh si template storyboard ini atau si storyboard jenis ini itu merefleksikan atau menggambarkan visi dari si direkturnya itu. Tujuan dari pembuatan animasinya itu apa gitu ya. Nah, working storyboard ini bukan hanya apa namanya, grafik panel sederhana, bukan hanya gambar panel sederhana seperti tadi gitu ya. Tapi di sini banyak informasi yang ditampilkan ya, mulai dari number sequence-nya, detail aksi yang dilakukannya ya, lalu dialognya, percakapan antar karakternya ya, lalu sound effect and musicnya, lalu frame count-nya, lalu detail kamera atau detail perubahan kameranya gitu ya, kamera move-nya itu. Dan detail animation timing, di mana kalau detail animation timing ini supaya nanti kita bisa ngepasin tuh, teman-teman, kalau kita pakai yang namanya audio gitu ya. Oke, kita coba lihat pada contoh, eh, kita lihat contoh storyboard ini dengan jelas, teman-teman. Saya perbesar dulu. Nah, di sini dalam storyboard ini kita tampilkan tuh, teman-teman ya, adegannya ya, di sini gambaran kasarnya. Lalu scene-nya juga kita tuliskan, frame-nya kita tuliskan, action-nya apa yang dilakukan oleh
karakter yang ada di dalam animasi ini kita tuliskan. Kalau action itu narasi singkatnya, kalau dialog itu narasi yang diucapkannya, teman-teman ya. Lalu ada kamera. Kamera itu adalah posisi pengambilan gambarnya itu dari sisi mana, ya. Kita itu ketika mengambil gambar animasi itu tidak monoton dari depan saja, dari depan secara full saja. Tapi untuk menggambarkan ekspresi kita bisa gunakan berbagai jenis kamera movement ya, teman-teman. Kayak gitu, ya. Nah, ini kurang lebih contohnya, teman-teman. Di sini, di pembelajaran kali ini nanti teman-teman akan membuat animasi jenis storyboard animasi jenis ini. Di mana di sini kom, eh, template-nya atau strukturnya ada mulai dari scene ya, teman-teman nanti masukkan nomor scene-nya, frames-nya ya, di mana dari dalam sebuah scene itu biasanya terdiri dari beberapa frame, teman-teman ya. Lalu di sini ada sketsanya, di sini ada action yang dilakukan ya. Lalu di sini ada dialog antar karakternya mungkin atau monolog. Jadi si karakternya itu sendiri yang berdialog dengan dirinya. Lalu ada kamera movement atau perpindahan kameranya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, berhubung tadi kita sempat singgung perpindahan kamera atau kamera angle ya teman-teman. Di sini saya akan coba bahas bagaimana aturan umum terkait angle kamera itu atau perpindahan kamera itu ya, angle kamera. Nah, yang pertama ada yang namanya establishing shot. Ya, establishing shot itu adalah shoot ketika teman-teman shooting latarnya atau menangkap gambar latar secara keseluruhan atau lokasi yang ada pada animasi. Itu biasanya di awal, teman-teman ya, kalau establishing shot itu. Lalu kalau full shoot itu adalah angle kamera ketika teman-teman men-shoot sebuah karakter secara keseluruhan dari atas sampai kaki. Lalu ada medium shoot. Kalau medium shoot itu dari pinggang hanya sampai kepala aja ketika kita nge-shoot karakternya. Kalau close shoot, kita dari pundak sampai kepala men-shootnya itu. Lalu kalau extreme close shoot itu cuma bagian muka aja, deket banget ke muka gitu ya. Nah, berhubung kita bahas terkait shoot karakter gitu ya, itu tuh teman-teman ada tujuannya masing-masing. Full shoot, medium close, and extreme close shoot itu. Biasanya semakin dekat shootnya itu, dia itu ingin menunjukkan detail dari karakternya, gitu teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada upshoot. Kalau upshoot ini kita men-shoot karakter dari bawah karakter ceritanya. Sehingga karakter yang di-shoot itu bisa lebih besar atau jadi kayak raksasa gitu ya. Nah, kalau misalkan downshoot itu kita men-shoot karakter dari atas sehingga karakternya yang ada di bawah gitu. Sehingga ini kayak agak lebih kecil gitu karakternya. Padahal ini gak pengaruh dari pengambilan kamera atau kamera angle-nya. Lalu ada over the shoulder, kita nge-shoot itu dari belakang punggung karakternya gitu. Lalu ada to shoot, biasanya to shoot ini kita shoot untuk nge-shoot karakter yang sedang berkomunikasi ya. Dan yang terakhir ada VOV shoot. Kalau VOV shoot itu teman-teman kayak nge-shootnya itu dari sudut pandang teman-teman gitu ya. Atau dari sudut pandang karakternya gitu. Ini tuh kayak teman-teman lagi ngevlog terus ngeliatin keadaan sekitar gitu. Itu namanya adalah POV shoot, teman-teman, atau point of view shoot. Kayak gitu ya. Nah, mungkin untuk penjelasan cukup sekian. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, teman-teman ya, dari beberapa buku dan beberapa website. Untuk penjelasan terkait pembuatan storyboard dan pembuatan skrip animasi cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya lakukan. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.